Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup ini memang bermusim-musim, saudara. Ada kalanya musim kehidupan membawa kita from zero to become a hero. Tapi juga ada sebaliknya, saudaraku, from a hero to become zero. Nah, itulah yang dialami oleh Saul. Saul dulunya bukan siapa-siapa, lalu atas kehendak Tuhan dia diangkat menjadi raja. Tetapi ketika sudah tiba di puncak daripada kerajaan, menjadi raja yang sangat besar atas bangsa yang sangat besar pula, namun dia kembali zero ataupun nol. Apa yang menyebabkan? Mari kita belajar supaya kita tidak menjadi orang yang sama. 1 Tawaris 10 ayat 13-14. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia. 1. Terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan. 2. Dan juga karena ia telah meminta petunjuk arwah, bukan petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. From hero, dari pahlawan besar, pejabat besar, to zero, nol kembali semuanya oleh 3 hal. 1. Tidak setia terhadap Tuhan. Amsal 19 ayat 22 berkata, sifat yang diinginkan pada seorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang orang yang tidak setia tidak bisa dipakai, saudaraku. Orang yang tidak setia sudah digambarkan oleh Yudas Iskariot. Karena dia memiliki keinginan-keinginan dagingnya sendiri, dia memiliki kemauannya sendiri, sehingga dia tidak bisa setia. Lucifer, gambaran daripada orang yang tidak setia, karena dia cemburu kepada Tuhan, ingin menjadi seperti Tuhan. Sering sekali keinginan-keinginan kita membuat kita tidak setia kepada apa yang dipercayakan kepada kita dan kepada pemimpin kita. Yang kedua, yang membuat Saul dari hero kepada zero, yaitu tidak berpegang pada firman Tuhan. Firman adalah pedang bermata dua, mengoreksi diri sendiri dan memperbaiki orang lain. Firman adalah untuk menyatakan kesalahan, juga menyatakan jalan-jalan yang Tuhan inginkan. Saul tidak berpegang pada firman Tuhan. Sudah ditetapkan oleh firman Tuhan untuk membawa ukupan kepada Tuhan, itu adalah tugas imam. Tapi Saul ingin melanggarnya, dia membawa ukupan sendiri. Dan saat itulah tangannya kena kusta. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang tidak berpegang pada firman Tuhan sebetulnya adalah orang yang melawan Tuhan. Orang yang tidak berpegang pada firman Tuhan sesungguhnya adalah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Orang yang tidak berpegang pada firman Tuhan adalah orang yang tidak mengerti kebenaran. Orang yang tidak berpegang pada firman Tuhan adalah orang yang meremehkan kuasa firman Tuhan, bahkan meremehkan Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat yang pertama. Dan yang ketiga yang membuat Saul akhirnya jatuh tengkurap menjadi nol dari singgasana kerajaan adalah tidak mendengarkan nasihat dari Tuhan, tetapi justru mencari nasihat dari arwah-arwah. Dia tidak meminta petunjuk dari Tuhan, tapi dia meminta petunjuk daripada arwah. Ini artinya mendukakan Tuhan, menduakan Tuhan, mendukakan Tuhan. Dua hal yang saling mempengaruhi, saling terkait satu dengan yang lain. Kepada siapa saudara meminta nasihat, meminta petunjuk dalam kehidupan saudara? Apakah saudara selalu lebih mengutamakan nasihat dari Tuhan atau nasihat dari orang lain? Nasihat dari buku-buku, nasihat dari TV, nasihat dari sosial media.
Saya tahu mereka semuanya akan memberikan nasihat sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Tapi ketika kita datang mencari nasihat dari Tuhan, maka yang Tuhan pikirkan adalah bagaimana supaya hidup kita diberkati. Hidup kita menjadi berkat, layak untuk dipakainya bagi kemuliaannya. 3 hal yang membuat Saul jatuh. Yang pertama, tidak setia. Dan yang kedua, tidak berpegang pada firman Tuhan. Dan yang ketiga, dia membangun hubungan dengan roh jahat, dengan arwah, dan meminta nasihat kepadanya, bukan kepada Tuhan. Jauhlah kiranya 3 hal ini dari kehidupan kita, sehingga Tuhan boleh terus memakai hidup kita. Lewat hidup kita, Tuhan menggenapkan janji-janjinya bahwa Dia adalah Allah yang mengangkat kita naik, bukan turun, menjadikan kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Tetap semangat.